warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnawati, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Karakuala, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik mengajar uji kinerja materi menjadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli dan hutang piutang, materi kelas 8 dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Selamat siang. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, silakan berdiri dulu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbala. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Pada hari ini kita akan belajar mengenai menjadi yang dapat dipercaya, menghindari riba dalam jual beli dan juga hutang piutang. Tapi sebelum kita mulai itu, kita mengingat kembali pelajaran kita pada minggu yang lalu. Nah, ada yang masih ingat pembelajaran tentang minggu yang lalu? Menjadi generasi toleransi, membangun harmoni intern dan antar umat beragama. Iya, yang berhubungan dengan apa? Toleransi. Alhamdulillah masih ada yang ingat. Kita breathing dulu. Ya, kita tepuk semangat dulu biar lebih semangat. Nah, ya, kita mulai 1, 2, 3. Tepuk semangat. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, siap belajar. Untuk lebih kita memahami pembelajaran kita hari ini, kita harus tahu tujuan kita belajar. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran. Siapa yang tahu tujuan pembelajaran kita hari ini? 1. Siswa menjelaskan pengertian amanah, jujur, dan riba. Ya, ada lagi? Siswa menyebut dalil Al-Quran dan hadis. Ada lagi? 3. Siswa mempraktekkan sikap jujur dan amanah. Ya, ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini supaya kita bisa nanti belajar ke depannya itu menjadi lebih baik. Jadi fokus kita untuk 3 itu supaya kita bisa mengerti, menyebutkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pertanyaan. Karena kalian kan sudah punya buku paketnya masing-masing, Ibu mau tanya. Nah, pertanyaan pertama, mengapa kita harus jujur dalam jual beli? Kejujuran dalam jual beli sangat penting karena menjamin kepercayaan antara penjual dan pembeli serta menciptakan transaksi yang adil dan berkelanjutan. Iya, jadi jujur itu penting dalam jual beli supaya ada saling rasa kepercayaan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi jika masyarakat itu terbiasa riba? Riba dapat merusak sumber daya manusia. 1.
sebab bisa menciptakan manusia-manusia yang malas bekerja, hilangnya rasa empati dan toleransi sesama umat manusia. Iya, jadi kalau keseringan kita makan riba, itu bisa rasa empati kita kepada orang-orang di sekitar kita itu bisa hilang. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara siswa SMP menghindari riba dalam kehidupan sehari-hari? Siswa harus paham apa itu riba, berusaha mengutamakan transaksi halal, menjaga sifat tanah, menghindari utang yang tidak perlu. Ya, jadi itu ya pertanyaan-pertanyaan itu alhamdulillah kalian sedikit sudah bisa memahami apa yang dimaksud dengan riba. Sebelumnya Ibu mau absen dulu. Supanabila, Hadir Bu. Sofiana, Hadir Bu. Dewi Cinta, Hadir Bu. Larasati, Hadir Bu. Nur Rahma, Hadir Bu. Lita, Hadir Bu. Mika. Hadir Bu. Ya, alhamdulillah semuanya hadir, tidak ada yang alfa atau izin atau sakit. Akan saya berikan video, kita menonton dulu ya. Siapakah Reba Helmi Aldo? Ia adalah seorang pedagang dari Palestina yang paling menjaga amanah. Dikisahkan lebih dari 100 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1915, tentara Augustus dan peperangan. Salah satu pemimpin perang menitipkan uang kepada seorang pedagang Palestina yaitu bernama Reba Helmi Aldo. Saya berkata, saya titip uang ini, ketika nanti kembali, uang ini akan saya ambil. Hanya itu kata-kata yang diucapkan si penitip uang. Hingga tahun 1968 Aldo meninggal, tapi yang punya uang tak pernah kembali lagi. Kemudian uang pecahan kerajaan Ottoman yang berjumlah 315 lembar itu berpindah dan diamanatkan kepada anaknya, Reza Abdul, dengan pesan akan dijaga hingga sang pemilik atau wakil pemilik uang mengambilnya kembali. Seperti sang ayah, si Adam juga teguh memegang amanah. Ia bertahun 2010, lalu ia mengumumkan perihal uang itu ke beberapa media agar keluarnya sebagai uang yang berbarang. Berita menunda, namun sekali lagi tak ada kabar dari Bu Haris, warga pemilik uang. Justru yang kemudian datang adalah para kolektor uang tunai yang mencoba menggodanya agar menyerahkan uang yang sekarang menjadi barang antik dan mengangkat itu dengan harga yang sangat tinggi. Keluarga mereka tetap teguh dengan pendirian meski mereka tinggal di rumah sederhana dengan keluarga besarnya, tapi tak pernah menjual dengan harga berapapun hingga sang pemilik atau pewaris uang itu mengambilnya sendiri dengan mencantumkan bukti atau sisilah dari nama pemilik uang yang dihasilkan. Bahkan di London menaksir bahwa uang itu sekarang bernilai sekitar 2,4 triliun. Begitulah kisah Reka, seorang pedagang dari Palestina yang sangat menjaga amanah. Pedagang dari Palestina. Jadi di sini contoh pedagang yang amanah. Kita sudah menyimak baik-baik tentang apa pedagang yang amanah itu tadi. Nah, jadi berkaitan dengan video itu, Ibu mau bertanya, ya, Ibu punya pertanyaan lagi. Bagaimana sih rasanya kalau kita itu kena tipu? Merasa kecewa, marah, kesal. Jadi kita kan kalau permainkan oleh pedagang, misalnya kita beli sesuatu, pastinya kita merasa kecewa, merasa marah, dan juga merasa kesal
gitu kan, campur aduk, yang namanya kita kena tipu. Kemudian apa jadinya kalau kita misalnya pinjam uang tidak dikembalikan? Kalau kita pinjam uang tidak dikembalikan, perasaannya marah juga. Apalagi kecewa juga, kesal, ya sama saja ya. Tadi sudah kena tipu, kemudian dia kena tipu lagi. Nah, belanja kita ditipu, kita minjamin orang apa, itu juga kena tipu. Jadi perasaan itu akan campur aduk. Nah, makanya kalau kita tidak ingin merasakan hal yang seperti itu, hendaknya kita jangan berbuat curang dalam masalah jual beli. Kemudian ibu punya masalah di sini, ibu akan tuliskan bagaimana membangun kepercayaan tanpa riba. Kira-kira bagaimana cara kita membangun kepercayaan tanpa riba? Menanamkan akhlak mulia tentang toleransi. Menanamkan akhlak mulia tentang toleransi. Jadi kita harus bisa toleransi, kita harus bisa melihat orang lain itu seperti apa. Nah, jadi jangan cuma mementingkan diri sendiri. Ada lagi? Menanamkan rasa saling percaya. Rasa saling percaya. Jadi antara yang jual sama yang beli, nah, antara yang mengutang dan yang berhutang itu saling percaya saja. Percaya kalau hutangnya dibayar. Ada lagi? Perbanyak sedekah dan zakat. Perbanyak sedekah dan zakat. Ya, silakan diperhatikan. Ini ada materi pembelajaran kita, yaitu menjadi yang dapat dipercaya terhindar dari riba. Ini tujuan pembelajaran kita tadi, bahwa kita menjelaskan nanti pengertian amanah, jujur, dan riba. Kemudian menyebutkan dalil dan hadis terkait. Ada identifikasi contoh perilaku amanah dan jujur, menjelaskan dampak riba dalam kehidupan dan menerapkan sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada pengertian amanah. Jadi silakan diperhatikan pengertian amanah di situ artinya adalah dapat dipercaya. Contohnya di situ orang yang menjaga titipan orang lain itu. Rahasia, menjaga rahasia, menepati janji, itu namanya orang yang amanah. Kemudian jujur, berkata jujur sesuai dengan kenyataan, tidak menipu, tidak curang, tidak berdusta. Contohnya saat kita ujian harus jujur, jangan nyontek. Pengertian riba. Nah, di sini riba. Riba di situ tambahan atau bunga dalam transaksi utang piutang atau jual beli, hukumnya haram dalam Islam. Contohnya meminjamkan uang 100.000 tapi harus dikembalikan 120. Yang 20.000-nya itu riba dan hukumnya haram dalam Islam. Makanya kalau meminjamkan teman, pinjamkan sesuai dengan kemampuan dan harus dikembalikan seharga itu juga. Nggak boleh ada lebih dari. Dia minjam 10.000, jangan disuruh kembalikan 12.000. Yang 2.000-nya meskipun nilainya kecil, tapi nilainya haram. Jadi sekecil-kecilnya benda itu, kalau yang nilainya haram, tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Begitu riba. Itu dalilnya. Terdapat dalam Quran surah Al-Mu'minun
ayat 8. Terdapat juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Dan hadisnya ada pada hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi itu adalah hadis dan Al-Quran yang menjelaskan tentang riba dan juga jujur dan amanah. Ini dampak positifnya. Kalau orang yang sering amanah, sering jujur, di situ ada dampak positifnya. Dampak negatifnya juga ada, karena biasanya kalau ada positif, ada juga negatif. Hartanya tidak berkah, tidak ada keadilan sosial, bisa-bisa memicu permusuhan dan perpecahan. Karena kalau ngutang, itu yang ngutang tidak bisa bayar, yang menghutangi ngomel-ngomel. Atau justru sebaliknya, zaman sekarang itu terbalik. Yang lagi utang kayak pengemis, yang berhutang yang ngomel. Akhirnya apa? Perang mulut kan, cekcok, bisa jadi permusuhan. Itu bahayanya gara-gara riba ini tadi, karena dia nggak mampu membayar bunganya. Nah, yang suka atau yang tahu, yang sering mendengar orang pinjam uang pakai bunga, bunganya itu riba dalam Islam. Jadi tidak boleh ya. Nah, jadi kalau sudah belajar ini nanti kamu jangan seperti itu. Jangan suka mempraktekkan riba. Ini jual beli menurut Islam. Jadi saling rida, tidak memaksa, tidak curang dalam takaran, timbangannya itu harus ditimbang benar-benar. Jangan dikurangi, kalau bisa timbangannya dilebihkan. Karena akibatnya bisa sangat fatal untuk kita. Nah, ini hutang piutang yang baik menurut Islam. Ada aktivitas kita untuk diskusi di sini. Pernahkah kamu melihat teman yang jujur atau tidak jujur? Pernah nggak melihat temannya yang jujur atau tidak jujur? Pernah? Yang tidak jujur? Juga pernah. Banyak loh di sekeliling kita yang tidak jujur. Jadi ini materi kita untuk menjadi orang yang dapat dipercaya, menghindari riba dalam jual beli. Untuk tugas selanjutnya, di sini kita Ibu akan membagikan lembar kerja. Nah, sebelumnya silahkan membentuk kelompoknya seperti hari-hari biasanya. Silahkan dulu bentuk kelompoknya. Ya, kelompok 1 ada Supa, Dewi, Noviana, dan Norahma. Kelompok 2 ada Khadijah, Laras, Mika, dan Eva. Ini tugasnya masing-masing bisa dikerjakan, diselesaikan, dirundingkan bersama-sama. Jangan ada yang semuanya usahakan untuk bekerja. Waktunya ada 15 menit. Ya. Di situ tugasnya adalah menjawab pertanyaan, kemudian membuat poster yang berkaitan dengan riba. Silakan dikerjakan, dirundingkan bersama.
kuningkan. Sudah selesai semuanya? Sudah? KPD-nya sudah selesai? Sudah. Nah, di situ kan tugasnya adalah menjawab pertanyaan yang ada di KPD, silakan dijawab. Kemudian membuat apa? Poster. Nah, jadi Ibu mau yang posternya itu ditampilkan ke depan. Kita mulai dulu dari kelompok berapa kira-kira yang mau maju ke depan? Ayo, kelompok berapa yang mau ke depan lebih dulu? Tinggal berapa orang kok? Terserah sampai kedua orang. Berdua, kelas 1 berdua di depan, teman-temannya. Ayo, Diana, temani Dewi, maju ke depan. Bawa itu. Nah, jelaskan. Nah, teman-temannya. Ayo ke sini. Mana posternya? Tampilkan. Ini posternya. Nah, itu posternya untuk kelompok berapa ini? Kelompok 1. Stop riba, yuk jujur dan amanah. Ya, ini poster dari kelompok 1. Nah, baca itu stop riba. Ada gambarnya di situ, gambar timbangan. Yuk jujur dan amanah. Kenapa ngambil gambar timbangan? Harus sama dan tidak kurang lebih. Oh ya, supaya sama katanya, tidak kurang tidak lebih, agar dia seimbang, tidak ada yang memberatkan salah satu pihak ya. Jadi ini masalah riba. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Sini tugasnya. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya, sekarang kelompok 2, silakan maju ke depan membawakan hasil pekerjaannya. Nah, itu. Ini hasil dari kelompok 2. Ibu lihat dulu, ada gambarnya. Ya, ini gambarnya. Ada gambar apa ini? Tulisannya apa? Silakan dibaca. Mari bersatu menjaga bangsa, salam toleransi. Salam toleransi. Apa itu toleransi? Kenapa kamu ambil di situ toleransi? Maksudnya Ibu supaya bisa adil. Oh ya, adil. Jadi di sini mengedepankan masalah keadilan. Nah, terutama dalam masalah hutang piutang. Jadi harus adil, jangan berat sebelah, yang menghutangkan lebih untung, yang dihutangkan rugi. Ya, terima kasih. Sini silahkan duduk. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Saya sudah mengumpulkan tugasnya. Terlihat begitu tegang dan lain sebagainya. Kita ice breathing dulu. Nah, sekarang tepuk fokus. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat
dan juga fokus. Tapi sebelumnya di sini Bu ingin bertanya dulu kepada siswa. Nah, kita sudah belajar mengenai riba, jujur, amanah. Ibu mau tanya di sini, apa yang kalian pelajari hari ini? Harus belajar amanah. Harus belajar Amanah. amanah. Ada lagi? Latihan untuk jujur. Latihan untuk jujur. Kemudian Menghilangkan riba. menghilangkan, Menghindari riba. Ada lagi? harus bisa menanamkan sikap empati. Ya, harus bisa menanamkan sikap empati. Jadi setelah kita belajar hari ini, kita harus bisa memiliki sifat-sifat seperti itu. Siapa yang mau berbagi praktik baik hari ini untuk jujur di rumahnya nanti? Mau enggak? Mau. Mau. Jadi berbagi ya dengan adik-adiknya, dengan kakaknya, dengan keluarganya yang ada di rumah. Sekarang Ibu akan membacakan rangkuman materi kita pada hari ini. Rangkuman materi kita yang pertama adalah masalah amanah. Berarti kita itu harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Kedua, sifat jujur. Jadi setelah kita belajar hari ini, kita juga harus bisa belajar untuk jujur dalam setiap tindakan kita. Yang ketiga, riba. Nah, riba ini tambahan tidak halal dalam hutang piutang dan jual beli. Jadi nanti kalau yang di rumahnya berdagang, jangan culas jadi pedagang. Nah, yang di rumahnya punya uang banyak, mau ada temannya yang mau pinjam, juga jangan tidak adil sama temannya. Yang keempat, ada dalilnya di sini. Jadi masalah riba ini bukan dari ibu, bukan dari buku, tapi dari Al-Quran dan hadis. Jadi dua hukum Islam itu sudah menetapkan kalau riba itu hukumnya haram. Jadi jangan didekati. Karena nanti yang haram itu kan bisa membuat kita jadi penyakit, ada penyakit hati. Jadi mulai sekarang, mari kita menjadi orang yang bisa dipercaya, menghindari riba, juga bisa berempati kepada orang lain. Jadi riba itu harus dijauhi, sekecil apapun harus dijauhi. Kemudian Ibu punya tugas untuk minggu depan. Nah, tugasnya minggu depan atau pekerjaan rumahnya untuk minggu depan. Nah, ini silakan dicatat. Buatlah catatan singkat. Pengalaman jujur, amanah yang kalian lakukan di rumah atau di sekolah. Jadi mulai hari ini sampai minggu depan kita turun belajar kembali. Itu selama 1 minggu itu ya pengalaman kalian dicatat. Saya hari ini sudah jujur, saya hari ini sudah amanah. Nah, itu tugasnya ya, nanti dikumpulkan minggu depan. Sekarang karena waktu kita sudah hampir selesai, maka kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin.